akhirnya ya teman-teman honorer ini menjadi korban. Harusnya 2005, 2007, kemudian 2012 hingga 2014 itu sudah diangkat aja, tidak perlu ada tes, cukup dia punya SK pengangkatan pertama, selesaikan, clear. Oke. Nah, kembali lagi kita ke topik yang sangat seru ya pada siang hari ini. Tadi tuh sudah panas sekali gitu ya, karena mereka lahir dari revolusi. Di tahun 98. Saat itu saya masih kelas 2 SD pemirsa. Jadi tidak ikut kancah. Waduh, ketahuan umur ya. Iya. Kita lanjut. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi itulah tadi saya bilang bahwa semangat pasca reformasi yang betul-betul anti sentralisasi kita melahirkan desentralisasi. Itulah otonomi. Itulah menciptakan semangatnya di dua-dua undang-undang. Kan gitu. Ya, nah, tadi Pak Akmal bilang ada masalah. Masalahnya di mana nih, Pak? Masalahnya ini kan kita bisa lihat bahwa hierarki antara pusat dan daerah, kita coba lihat posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ini kan semua jumping. Tidak ada yang koordinasi ke gubernur, melewati bahkan posisi ke provinsi sendiri juga itu lebih dominan memposisikan dirinya sebagai pemerintah daerah. Fungsi desentralisasinya yang lebih dominan, tidak melaksanakan fungsi dekonsentrasi. Kan ini masalah. Sehingga dalam perjalanannya di 2023, Undang-Undang 22 sudah mulai diatur. Kembali harus rapi hierarkis. Nah, kan ini masalah. Karena kan jadi gini, jadi sejak 2299 itu terbit, itu kan ada jeda lagi evaluasi terhadap undang-undang itu. Lahirlah 32 2004. 32 betul. Ya, kan? Nah, 32 2004 itu menurut pengamatan kami itu sudah cukup baik. Artinya tetap pemerintah provinsi itu sebagai perwakilan pemerintah di situ. Nah, istilah pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat itu munculnya di situ. Karena dulu dikenal dekonsentrasi itu hanya ada di provinsi. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah di Undang-Undang 23 dengan mencabut sebagian kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan untuk sistem pemerintahan itu yang menjadi persoalan. Ingat, di Undang-Undang 23 juga, ini kalau kita bisa flashback ya soal situ. Kewenangan misalnya DPRD tidak lagi dalam upaya menilai kinerja pemerintah daerah. Tapi dia bagian dari pemerintah daerah. Karena dia mitra pemerintah daerah. Harus bukan sekedar mitra, tapi dia bagian dari pemerintah daerah. Dan itu dan tidak juga dalam kapasitas menerima atau menolak. Bukan jawaban. Ya kan? Nah, ini sudah ada perbedaan konsumsi. Dan itu sudah betul. Ya, itu tidak menjadi. Tapi sebagai check and balances, itu perlu dipertanyakan. Kalau kita bicara dari sisi check and balances gitu ya. Tetapi melihat dari kewenangan yang ada saat ini, berdasarkan Undang-Undang 23 dengan mencabut beberapa kewenangan yang ada di pemerintah daerah, inilah yang kemudian berakibat pada lemahnya posisi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan. Utamanya itu tadi, kalau kita kembali pada persoalan kesepakatan tenaga kerja, kenapa? Terlalu banyak beban yang diberikan kepada daerah melalui mandatory spending itu, yang pembebanannya ada juga di APBD. Ini kan jadi soal. Walaupun ada dana DAK misalnya, walaupun ada ini itu sangat membantu gitu. Tapi ada persentase yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai hal-hal pendidikan 20%, kesehatan, infrastruktur, 20%. Kemudian sebentar, infrastruktur 25%. Belum lagi. Ini kalau kita bicara desa, DBD 10% dari APBD. Belum lagi kewenangan pengawasan 1% dari APBD. Ini juga masih belum terpenuhi loh. Ya kan, masih belum terpenuhi. Dan belum ada, ditambah lagi ketentuan yang harus A, harus B, harus C, yang harus juga dibiayai oleh APBD. Dan disertai dengan ancaman bila tidak dilaksanakan itu langsung diberikan sanksi. Misalnya pengurangan DAU, penyaluran dikurangi, pencairan dana transport itu ditunda dan sebagainya. Ini kan jadi soal. Dan itu sudah betul.
Jadi kan mereka betulnya begini. Ya, saya kira sepakat betul dalam konteks kita betul-betul kekeh ya mengikuti memang dari sentralistik dalam konteks negara kesatuan Republik. Kita semua tidak. Saya pikir begini, yang dihindari oleh pusat itu kan begini, pemikiran perpecahan itu kan ditakutkan, dihindari. Makanya itu motif berkembang itu NKRI harga mati dan sebagainya. Padahal kita dari dulu NKRI tidak akan mungkin kita lepas dari NKRI ini, Pak. Kita cinta mati sama negara ini, Pak. Itu kan hanya saja bagaimana pemerataan pembangunan itu bisa dinikmati oleh sama kondisinya atau tidak mendekati antara mereka yang dekat dengan istana dengan yang jauh dari istana, Pak. Jangan joplannya luar biasa. Itu yang harus dipertimbangkan gitu. Iya, kalau saya sambung mungkin sedikit Anda. Jadi kan kalau saya sebenarnya begini, secara histori bahwa kita pernah merasakan bagaimana sentralisasi itu kuat dan kemudian akan seolah-olah sentralistik lagi kita di 2023 ini kan gitu. Nah ini yang di sedikit dikritik oleh Bung Mutik kan gitu, bahwa kewenangan sudah hirarkis, ada penguatan fungsi provinsi dalam rangka memperkuat. Misalnya kita mau koordinasi ke Kemendagri harus ada rekomendasi dari provinsi dulu, atau melibatkan orang provinsi mau ke sama saya kementerian supaya kita tidak jumping. It's okay. Nah, poin saya, kalau menurut saya bagaimana memahami berotonomi kita, karena kita lari ke berotonomi ini lagi, karena subsistemnya adalah tadi manajemen kepegawaian. Nah, bagaimana memahami visi misi kepala daerah dalam konteks otonomi daerah. Nah ini kan kalau saya menulis waktu saya di Bapeda tentang bagaimana menerjemahkan visi misi dalam konteks otonomi daerah. Nih, artinya visi misi kepala daerah itu tidak bisa diterjemahkan bebas liar. Visi misi kepala daerah harus diterjemahkan berdasarkan urusan pemerintahannya menjadi kewenangan daerah. Kan gitu. Nah, bahwa urusan pemerintahan ada dua. Urusan pemerintahan, kalau dalam undang-undang 32 pemerintahan kan ada 3, absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Kita mainnya di konkuren. Di konkuren ini kan ada dua, wajib sama pilihan. Wajib ini ada dua, wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar. Ada 32 urusan yang dibagi di dalam undang-undang 32. 16 urusan wajib, 8 urusan pilihan. Wajibnya ini 6 urusan wajib dasar, ini wajib dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar. Yang dimandatori semua itu adalah wajib pelayanan dasar. Dan ini sudah semua sesuai dengan konsepsi kita bernegara. Tidak ada yang salah dengan mandatory spending misalnya. 20% pendidikan, 10% kesehatan, infrastruktur, 25% secara menyeluruh, kemudian ada desa 10% dan seterusnya. Saya pikir tidak ada masalah. Karena ini mandatorinya ini diletakkan pada fungsi pelayanan dasar. Yang bermasalah kita berbicara agro yang misalnya nunukan, kita memotret nunukan dalam konsepsi visi misi kepala daerah dalam kaitan dengan pemerintahan daerah, otonomi daerah. Yang masalah kalau kita ingin mendorong sektor agro yang di mana urusan pemerintahannya itu ada di urusan pilihan. Sementara kita tidak mempunyai kapasitas fiskal mandiri. Ini masalah. PAD kontribusi PAD kita main sekitar 7-8%, tidak sampai 10% dari total APBD sekitar 1,2-1,3. Nah, pada saat kepala daerah ingin mendorong sektor agro, di mana sektor agro itu berada di urusan pilihan kan berat. Kenapa? Karena 90% lebih itu semua uang fiskal kita dari pusat. Itu yang saya potong dulu. Jadi gini. Jadi pandangan saya gini. Memang secara ketentuan itu seperti itu. Jadi gini, kalau saya melihatnya, kalau memang ini dianggap penting oleh negara, kalau kita bicara kesehatan, pendidikan, kemudian urusan kependudukan dan lain sebagainya, sudah tarik aja pusat semua, biayai. Jadi dia cuma ada perangkat daerah yang ada di sini, dibiayai oleh pemerintah daerah, dibiayai oleh negara, ya kan? Pembiayaan itu. Nah, pemerintah daerah fokus pada pengembangan, pembangunan dan pemerataan. Sudah. Kan kita hanya soal gini, soal pembiayaan pusat. Mana? Ini kan pembiayaan pusat juga DBH.
Kan kita lebih banyak ke DBH, artinya kan begini. Betul. Kalau dikatakan dibiayai, ya sudah cukup dibayar oleh pusat. Bukan, tapi secara komposisi. Tapi itu kan masuk di APBD, dan APBD itu kan ditetapkan di betul, daerah. secara komposisi. Iya. Itu nggak bisa seperti itu. Secara komposisi. Artinya bahwa pembagian DAU, DBH yang jadi DAU itu kan sebenarnya hasil yang ada di kita. Yang kemudian disetor di sana, kemudian dikembalikan ke kita. Lagi. Artinya apa? Itu untuk membangun. Iya. Dan kalaupun ada pembebanan terhadap APBD yang sudah diberikan itu, kan maksud saya gini, kalau memang pendidikan menjadi urusan negara yang sangat penting, sudah biayai semuanya. Jangan bebankan. Yes, kalau begitu ya kan? modelnya, berarti kita harus melakukan perubahan ketatanegaraan secara total. Tidak perlu ada pemilihan kepala daerah kalau begitu. Kita jadikan saja semua jadi pejabat struktur. Artinya kan begini. Enggak begitu. Akhirnya kan begini, Bu. Enggak begitu. Ya. Jadi pemilihan terhadap, mohon maaf. Ya. Jadi maksudnya seperti ini. Sama ketika kita diberikan kewenangan. Yes. Ya kan? Oke. Kalau itu menjadi urusan wajib, Yes. pelayanan dasar. Kalau memang itu sangat penting, misalnya, Ya. kembalikan saja. Yang bukan pelayanan dasar itu menjadi kewenangan kita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi jangan kemudian bahwa visi misi kepala daerah misalnya yang menyangkut bukan kewenangan urusan wajib. Iya. Itu harus menjadi urusan wajib di daerah. Ketika dia Nggak menjadi bisa. visi menjadi urusan wajib gitu. Harus menjadi urusan wajib. harus Nah, masalahnya kan menjadi di anggaran. Oke, jadi sekira begini, Bu. Harus Saya sebenarnya kalau dilihat dari dua sisi ini, memang kita seperti dihadapkan kepada berada di persimpangan jalan. Kita berada di persimpangan jalan, tetapi jalan itu tidak punya identitas. Kita mau kemana? Ya, terus terang kita flashback ke 99 ya, dengan adanya otonomi daerah sudah dicoba dengan ya sedikit otonomi daerah seluas-luasnya. Ternyata memang banyak daerah yang dianggap menjadi gitu, ya bahasanya raja-raja kecil di daerah gitu. Iya. Tapi pertanyaannya apakah itu salah juga? Saya Ya, pikir Kalau rasanya apa itu salah? seadanya mendukung. Buktinya di daerah juga berkembang maju pesat, Yes. gitu kan? Dia memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah. yang perlu yang dibutuhkan di sini sebenarnya prinsip keadilan sosial itu. Seperti apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Antara kita akan membutuhkan semacam keseimbangan pembangunan antara di kota dan di pedalaman-pedalaman, apalagi macam kita di perbatasan. Oke, kita kembali tadi ke jalur tol soal tenaga honor ini. Dengan karut marutnya regulasi ini, maka saya kira implikasinya juga lari ke penataan kepegawaian kita. Itu kan, coba bayangkan tadi, kenapa saya bilang karut marut? Karena daerah sudah tidak lagi memiliki kewenangan berkaitan dengan kepegawaian. Tetapi ketika menghadapi masalah kepegawaian seperti tenaga honor ini, justru yang hadapi lebih besar juga di daerah gitu. Nah, daerah mau memilih apa? Karena daerah Belok kiri jurang, belok kanan Gunung Merapi, kira-kira mau kemana kita? Iya, Jadi regulasi mesti ditata dengan baik menurut saya. Kemudian kewenangan daerah itu harus diperjelas dan dipertegas, gitu kan? Kalau tuntutan reformasi otonomi seluasnya kepada daerah, kenapa itu dipotong pelan-pelan? Justru dibenahi. Kalau tadi masalahnya karena daerah main loncat-loncat ke pusat, ya sekarang tadi sudah dijelaskan Undang-Undang 32. Di situ sudah mulai dibangun. Itu kan? Iya. Yang jadi masalah di kita menurut saya, Bung, kesinambungan antara satu pemerintah, satu rezim ke rezim yang lain itu karena tidak nyambung. Ya. Itu data pemerintah baru, muncul lagi kebijakan baru, akhirnya apa? Kebijakan lama tidak terakomodir, termasuk tadi kategori 2 itu tidak selesai. Iya. Apa mestinya selesai? Itu. Saya kira begitu. Saya sih melihatnya bahwa ada karut marut dalam konteks regulasi, it's okay. Saya lihatnya itu ya, oke. Makanya ada isu harmonisasi regulasi, kan gitu. Ada beberapa regulasi kemudian diharmonisasi karena ada karut marut itu. Nah, cuman kalau saya lebih concernnya melihat dalam diskusi tentang otonomi ini, karena dari sudut pandang ini kan kita seolah-olah berotonomi ini memang cita rasa pemikiran terpisah dari pusat. Artinya kan begini, berbicara gitu juga. kan begini, maksud saya begini. Kan begini.
kita kembali mengambil contoh kasus tentang bagaimana P3K ini menjadi keengganan di setiap daerah terlepas persoalan. Banyak daerah menolak itu. Keengganannya adalah tidak inginnya menjadi pembebanan fiskal daerah. Ini salah satu yang paling dominan menonjol di semua daerah. Semua daerah. Masalahnya cashnya dinunukan kita mengeluarkan 70 miliar per tahun, 7 miliar per bulan itu ya. Saya dalam kapasitas dalam konteks uang itu uang negara, saya kan tidak mau lihat apakah itu dari DAU, dari ini. Yang pasti bahwa negara mengeluarkan uang untuk membayar tenaga honorer untuk menemukan sekitar 7 miliaran, 77 miliar per tahun. Bukankah uang itu uang negara juga? Kenapa ini barang tidak didorong dengan baik supaya standar hidup layaknya honorer itu naik melalui mekanisme yang betul, P3K dan lain-lain sebagainya. Nah ini mengomong ini. Nah, kalau untuk yang itu, kalau untuk yang itu, sebagian saya sepakat. Artinya apa? Perlu penataan yang lebih baik, terutama dalam hal kesehatan. Tetapi yang menjadi soal ini kan, gini, 28 November, itu kan sudah habis total. Harus selesai. Tidak lagi istilah itu. Iya. Hanya 3 pilihan, PNS, P3K, outsourcing. Iya, itu aja, tidak ada pilihan lain. Nah, ini Pak, kalau saya begini Bu ya. Pak, kita bahas Tunggu. Saya kira begini, memang mendiskusikan itu sepertinya kita berusaha mengurai benang yang sudah sangat kusut. Iya, sangat kusut. Saya kira apa yang disampaikan ya teman-teman, Pak Bung Akmal sama Bung Mutik ini dari perspektif yang mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Itu karena memang realitas yang kita hadapi seperti itu. Ya. Yang jelas kita sepakat penataan tenaga honorer itu dilakukan. Kita sepakat soal itu. Hanya saja memang butuh semacam seleksi yang lebih ketat gitu. Dalam arti yang punya kapasitas, yang punya kualitas, yang punya kompetensi itu yang kita pertahankan. Karena kita tidak bisa mungkir Pak. Faktanya memang kita butuhkan orang-orang ahli. Baik di teknis maupun di administrasi, pendidikan, di kesehatan dan pendidikan untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada itu. Karena kalau tidak Pak, kepada siapa lagi kita berharap? Saya kira begitu. Coba begini, saya sepakat. Tidak ada yang tidak sepakat dengan penataan, tapi modelnya bagaimana? Angka 4.000 kekurangan pegawai dinunukan itu angka dari mana? Kita terima 400 PPK saja sudah TPP dipotong. Mau terima lagi 4.000, penuhi 4.000. Bagaimana caranya itu barang bisa keluar itu barang? Tetapi ada teknis penghitungan pada saat dana transfer DAU itu diberikan. Itu sudah berhitung dengan jumlah pegawai yang secara resmi ada. Kita terbebani terhadap jumlah honorer yang sekarang itu karena apa? Karena jumlah kepegawaian kita itu sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan. Oh, sekian dananya karena jumlah pegawainya untuk belanjanya. Sebenarnya secara matematis itu udah masuk 30%, bahkan turun di bawah 30% untuk belanja pegawai itu sudah masuk. Persoalannya adalah karena tenaga honorer kita ini secara regulasi itu belum diatur, maka mau tidak mau kan gini, membayar tenaga honorer kita itu kan dengan memasukkan dia pada belanja barang jasa. Belanja pegawai. Nah, makanya kemudian perlu pembenahan, perlu perbaikan. Ya, artinya gini, kita butuh nanti sistem rekrutmennya. Karena serta-merta membuang mereka yang sudah punya pengalaman. Apalagi yang sudah tua-tua. Bung Mutik, persoalan bukan sistem rekrutmennya. Kalau menurut saya, bukan di rekrutmennya. Semua rekrutmen jika melalui tes dan saya pikir itu lebih transparan, lebih objektif dan saya pikir lebih akuntabel dan lebih profesional lah mungkin bahasa kinerja. Tapi yang bermasalah adalah berapa jumlah kebutuhan. Nunukan dengan kemampuan APBD sekitar 1,2 1,3, berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan? Tentu berbeda jika nunukan mempunyai APBD 2 triliun. So, jika itu disamakan, APBD 2 triliun, APBD 1 triliun, sama jumlah pegawai, ini kan masalah. Artinya kan begini, tetap kita berpedoman pada anjap yang ada. Kalaupun misalnya dengan anjap yang ada, tapi dengan kemampuan fiskal kita tidak mampu, ya bertahap. Selesai. Jadi begini. Kalau bertahap, itu kan sudah ada deadline-nya di 2023. Bertahapnya ini seperti apa? Jadi begini, saya juga beberapa sebelum meninggal Pak Cahyokumolo, yang membuat daerah begitu belingsatan ya, mungkin gemetaran dan sebagainya,
karena menganggap bahwa regulasi itu memang serta-merta sudah meniadakan langsung apa istilahnya itu delete semua tentang honor di sistem kita. Menurut mereka tidak seperti itu sebenarnya, tetap secara bertahap. Hanya memang pemerintah pusat sengaja menyampaikan supaya pemerintah daerah itu punya perhatian berlebih, perhatian lebih khusus pada masalah ini. Karena waktu sudah diberikan kurang lebih 5 tahun untuk menata itu, gitu kan. Tetapi ternyata masih banyak daerah yang belum melakukan penataan secara khusus, gitu. Sebenarnya kita di Nunukan luar biasa Pak, oleh Bupati itu sudah mengumpulkan pengusaha dan sebagainya. Bagaimana cara mencarikan jalan keluar berkaitan soal ini. Hanya saja memang butuh waktu dan terserang kita juga butuh jalan keluar dalam arti ada lapangan kerja juga sudah disiapkan. Kemudian ada harapan kita dari daerah bahwa dengan P3K kan jelas perlakuannya sama dengan PNS. Nah, kalau misalnya dengan outsourcing itu kan harus penggajiannya itu kan mengikuti pihak ketiga dan standarnya itu sesuai dengan UMK ya, upah minimum kabupaten. Nah, ini juga kan jadi memang sepakat tadi berkaitan dengan kemampuan fiskal kita, apakah itu memungkinkan. Karena pemerintah pusat juga punya cita-cita luhur. Kalau di di outsourcing kan minimal teman-teman honor ini punya status yang jelas. Kemudian penghasilan juga yang standar lah, memenuhi syarat itu untuk bisa hidup secara layak itu. Dan ini saya pikir memang butuh diskusi dan sedikit lapang dada di pemerintah pusat, termasuk di daerah dan semua pihak untuk bersama-sama bagaimana bisa menyelesaikan persoalan ini, karena yang kita hadapi di manusia dan manusia ini punya keluarga, punya jaminan dan sebagainya. Dan mereka tentu akan berimplikasi nanti kepada tingkat kesejahteraan ya, atau hidup layak di daerah bila mana tiba-tiba mereka diselesaikan tanpa ada jalan solusi yang tepat buat mereka. Saya kira begitu ya. Closing point saya Mbak Asa. Poin saya Mbak Asa. Saya pasti respect dengan semua metode. Mau perekrutan CPNS, mau perekrutan P3K, mau perekrutan outsourcing. Saya respect dengan itu. Saya sepakat dengan itu. Yang saya ragu, yang saya takutkan secara subjektif pribadi adalah jangan sampai mereka diterima TPP kami yang PNS yang turun karena memang tidak mampu. Itu yang saya takutkan. Secara hitung-hitungan sudah lama ya. Kalau kita tanya semua pegawai di Kabupaten Nunukan menerima P3K, menerima CPNS, outsourcing pegawai, kemudian mereka harus turun TPP, pasti saya yakin mereka. Artinya apa? Coba mari kita flashback melihat kebutuhan pegawai. Benar enggak kita butuh pegawai segitu? 4.000. Benar enggak Bu? Artinya coba kita klik. Karena ini bukan persoalan kepegawaian jumlah, bukan. Persoalan cara kita menghitung jabatan. Ini itu poin saya kalau dari saya. Jangan sampai TPP kami turun gara-gara itu. Berarti mobil kita semua itu mobil kita semua sebenarnya. Terima. Kalau Pak Mutik dari sisi pengusaha mungkin ya. Kalau saya sih sebenarnya gini. Kalaupun nanti ada terjadi pemotongan jumlah honorer ya, apapun nanti, apakah kemudian mereka masuk atau tidak, tapi yang terpenting bagi saya bahwa mau dia SMA, mau dia sarjana, tetapi ketika memiliki kompetensi terhadap bidang tertentu itu harus tetap dipertahankan. Bagi saya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan apa tadi yang sudah diungkapkan oleh kawan-kawan, memang persoalan yang kemudian ini kan teman-teman PNS nih, ini akan kekurangan TPP apa dan sebagainya. Saya pikir juga itu tidak perlu menjadi momok yang terlalu besar, karena memang hitung-hitungannya ada, terhadap pasti sudah dipikirkan, akan dipikirkan secara matang. Dan yang terakhir yang menjadi poin saya adalah teman-teman honorer yang ada saat ini itu sudah harus coba melakukan lompatan terbaru. Artinya tidak lagi berpikir menjadi honor di pemerintahan, coba melihat peluang-peluang yang lain, apakah di perusahaan atau kopi, bisnis. Mungkin itulah, mungkin itu yang bisa betan kita perkaya mungkin seperti itu. Ya intinya di samping itu memang dibutuhkan juga lapangan kerja yang layak ya. Disiapkan ya, tentu berharap juga pihak terkait misalnya pemerintah maupun dunia usaha untuk menyiapkan itu. Karena biar bagaimanapun
Mereka adalah manusia-manusia Indonesia yang mereka adalah juga dilindungi oleh undang-undang dan juga sangat menaati yang namanya Pancasila. Di dalamnya bukan hanya kemanusiaan ketuhanan, tapi di situ adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena biar bagaimanapun sesungguhnya kita sama di mata hukum dan tentu juga kita sama dalam hal perlakuan, termasuk dalamnya mendapatkan kesejahteraan. Saya kira itu. Iya. Tadi sudah sangat menarik ya, bincang-bincang dan juga sedikit perdebatan gitu ya, agak panas-panas sedikit tapi nggak apa-apa. Memang panas itu bagus untuk meminum kopi. Kalau kopinya dingin nggak enak, memang harus panas gitu ya. Iya, semoga dengan apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini terkait isu yang lagi hot, yang lagi marak tentang penghapusan tenaga honorer bisa memberikan sedikit insight atau bisa memberikan sedikit harapan lah mungkin ya, bahwa jangan berputus asa gitu, baik untuk PNS maupun untuk honorer ya, karena pasti pemerintah itu memikirkan kok apa sih jalan terbaik untuk kita semuanya, seperti itu. Saya Asa Zumara dan seluruh kerabat kerja di posisi yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam sehat dan salam bahagia.